Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengertian tauhid. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Abdillah Indragiri, NPM 23.0504.0037. Perkenalkan, nama saya Ali Mazhar Saputra, nomor NPM 23.0504.0016. Perkenalkan, nama saya Kowi Melati Sukma, NPM 23.0504.0018. Perkenalkan, nama saya Hana Kamilatun Nabila, NPM 23.0504.0017. Saya akan menjelaskan pengertian tauhid dalam Islam. Tauhid adalah konsep dasar dalam Islam yang menggambarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang memiliki sifat-sifat ilahi yang unik. Ini mencakupi pemahaman tentang Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Pengasih. Tauhid melibatkan 3 aspek dalam kehidupan, yaitu tauhid rububiyah, yang artinya ini merujuk pada pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta sekaligus pemberi rezeki dan pengatur alam semesta kita. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Ini berarti mengakui Allah sebagai satu-satunya objek penyembah dan ibadah dan melarang menyekutukannya. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Ini berkaitan dengan pemahaman tentang sifat-sifat Allah yang unik dan tidak dapat dibandingkan dengan makhluknya. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan pandangan dalam Al-Quran. Al-Quran secara berulang-ulang menekankan konsep tauhid. Contohnya adalah ayat-ayat seperti surat Al-Ikhlas, Quran surat 112 yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surat Al-Ikhlas itu Quran telah menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa dan tidak bisa disekutukan oleh siapapun. Ayat-ayat lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 225 juga menyarati sifat-sifat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengasihi. Lalu kemudian pandangan dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hadis-hadis sahih juga mencerminkan pentingnya tauhid dalam setiap manusia, terutama manusia yang beragama Islam. Hadis-hadis seperti hadis Jibril yang menggambarkan diskusi antara Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril. Ya, ini mencakup tentang percakapan antara Nabi Muhammad dan utusan Allah yaitu malaikat Jibril. Lalu kemudian pandangan dari para ulama. Para ulama itu kemungkinan para ulama telah menjabarkan atau mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan hadis. Para ulama Islam seperti Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah menuliskan banyak karya yang mendalam tentang tauhid. Misalnya, kitab At-Tauhid oleh Ibnu Abdul Wahab adalah satu-satunya karya yang terkenal dalam menguraikan konsep tauhid. Kemudian saya menjelaskan ini karena mendapat referensi dari Al-Quran, Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim. Lalu kitab At-Tauhid dan The Fundamental of Tauhid oleh Dr. Bilal Philip. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah adalah kalimat yang membedakan antara Muslim dan kafir. Kalimat ini juga disebut dengan kalimat tauhid, atau bisa disebut juga kalimat ikhlas atau uswatul wusqa. Kalimat ini termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Makna perkata dari kalimat ini sendiri adalah la yang artinya tidak ada atau menafikan. Yang kedua adalah ilaha yang artinya sesuatu yang disembah atau sesuatu yang menjadi tujuan ibadah. Yang ketiga adalah ilah, artinya kecuali.
Yang keempat adalah lafaz Allah sendiri, yaitu nama Allah Ta'ala. Makna kalimat tersebut secara sekilas adalah tidak ada sembahan kecuali Allah. Banyak sekali orang yang keliru memaknai kalimat ini. Contohnya adalah dimaknai sebagai tidak ada sembahan kecuali Allah. Sehingga semua yang disembah manusia hakikatnya adalah Allah atau bagian dari Allah. Maka berhala itu Allah, pohon itu Allah, dewa itu Allah, dan lain-lain. Ini adalah keyakinan Widotul Wujud atau Hululiyah yang berkeyakinan bahwa Allah itu bersatu dengan makhluknya. Dan para ulama telah menyatakan kufurnya keyakinan seperti ini. Yang kedua adalah bermakna hal yang disembah selain Allah itu tidak ada. Makna ini bertentangan dengan realita. Pada realitanya ada orang yang menyembah matahari, bulan, nabi, malaikat, sampai kuburan. Yang kedua adalah kalimat ini dimaknai tidak ada Rob selain Allah. Kalimat tersebut dimaknai tidak ada pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, penguasa alam semesta kecuali Allah. Akan tetapi bukan ini yang dimaksud karena arti ini hanya mengakui tauhid rububiyah saja. Dengan demikian, makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah atau tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Keutamaan kalimat la ilaha illallah diantaranya adalah merupakan kalimat yang berharga surga. Yang kedua adalah kalimat yang merupakan kebaikan yang paling utama. Yang ketiga adalah zikir yang paling utama. Yang keempat adalah amal yang paling utama, sehingga paling banyak ganjarannya dan menyamai pahala memerdekakan budak dan pelindung dari gangguan setan. Yang kelima adalah kalimat tersebut kunci 8 pintu surga. Siapapun orang yang mengucapkannya bisa masuk lewat pintu yang mana saja. Saya akan menjelaskan tentang tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Tauhid membentuk keyakinan dan cita-cita hidup, bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, tauhid mengharuskan seorang hamba senantiasa meyakini dan mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, Tuhan segala sesuatu dan rajanya. Tauhid merupakan suatu sikap mengesahkan Tuhan. Setiap orang yang meyakini dan memahami tentang apa itu tauhid pasti akan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan tujuan dari tauhid. Yang pertama adalah membebaskan manusia dari kehinaan dan ketundukan pada makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syirik. Yang kedua, mengarahkan hati, akal, dan seluruh anggota badan untuk senantiasa hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tawakal. Yang ketiga adalah mengikhlaskan niat pada seluruh ibadah. Yang keempat, mendapatkan ketenangan jiwa. Yang kelima, membangun pondasi keimanan. Tauhid akan membuat jiwa tentram dan menyelamatkan manusia dari kesesatan dan kemusyrikan. Tauhid juga berpengaruh untuk membentuk sikap dan perilaku anak. Jika tauhid tertanam dengan kuat, ia akan menjadi kekuatan batin yang tangguh sehingga melahirkan sikap positif. Saya akan menjelaskan jaminan Allah bagi orang yang bertauhid mutlak. Jaminan Allah bagi orang yang bertauhid mutlak adalah janji keselamatan dan kasih sayangnya. Dalam Islam, tauhid adalah keyakinan atas keesaan Allah dan yang memegang teguh tauhid dijamin oleh Allah akan mendapatkan keampunan, petunjuk, dan surga sebagai balasan atas iman dan amal soleh mereka. Ini adalah keyakinan sentral dalam agama Islam. Jaminan Allah bagi orang yang bertauhid dalam Islam adalah janjinya untuk memberikan rahmat, ampunan, dan keselamatan kepada mereka. Salah satu referensi yang mencerminkan hal ini dapat ditemukan dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat ke-69 yang artinya, dan orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.
dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menekankan bahwa Allah akan memberikan bimbingan dan pertolongan kepada orang-orang yang berjuang untuknya, termasuk mereka yang menjalani tauhid dengan tulus dalam kehidupan mereka. Jadi jaminan Allah bagi orang yang bertauhid adalah bantuannya, bimbingannya, dan kehadirannya yang selalu bersama mereka.